Gimana ini Pak? Anak Bapak mecahin kaca rumah saya. Udahlah Bu, namanya juga anak-anak. Ayo deh kita pulang. Kamu tahu kan Tak harus ngapain? Iya mah tahu. Namanya juga anak-anak. Namanya juga anak-anak. Namanya juga anak-anak. Ayo Tak, kita pulang. Apa? Ada zombie di depan rumah kita. Asik, rasakan ini. Bersiaplah. Kita mengalahkan zombie, Haina. Woi, kami lagi syuting film. Hei, berhenti kau, bayar dulu. Tolong, ada pencuri. Hei, berhenti kau! Berhenti atau ku tembak! Siapa orang ini? Berani sekali mencuri di wilayahku. Kak Yuta. Makan yang banyak deh. Hah? Bau banget anjir. Dari dulu sama aja. Setiap wanita ini kasih cemilan ke anak kecil. Dengan seketika anak kecil itu akan bertumbuh dengan cepat. Awalnya terlihat kalau anak ini kecil banget dan dia lagi menggunakan skuter. Tapi setelah dikasih cemilan, dia tumbuh menjadi anak remaja. Bocil itu pun bilang kalau cemilan ini dapat membuat aku tumbuh lebih dewasa. Tapi wanita ini tuh nggak percaya dan dia coba berikan cemilan itu lagi kan. Dan tiba-tiba, dan kemudian saat bocil itu kembali lagi, tiba-tiba badannya sudah menjadi sangat besar dan membuat wanita ini menjadi panik. Setelah itu wanita ini lanjut memakan cemilannya dalam keadaan ketakutan dan dia nggak sadar kalau dia sudah dikerjain sama ketiga anak nakal ini. Mana lauknya, Mas? Maaf, Nek, adanya cuma itu aja. Masa cuma ini aja? Mama lagi gak punya uang, Nek. Aku gak mau tahu. Mama coba minta ke tetangga ya. Cepetan, aku lapar. Dasar tidak bersyukur. Kok mulutku susah dibuka sih? Kakak, ikut Kak. Kakak mau main, pulang sana. Aku ikut Kak, ikut. Punya adik selalu ngintilin mulu. Itu kan Mia. Iya Tuhan, tidak. Maafkan kakak, Dik. Kakak menyesal. Seharusnya kakak ajak kamu. Aku suka menonton komedi dengan tertawa sangat keras. Tiba-tiba, ibuku mengetuk pintu kamarku. Nak, sudahlah, ini bukan tempatmu lagi. Semoga kau tenang di alam sana. Ternyata, aku sudah meninggal. Rico, seorang pemuda yang sering pulang larut malam, belakangan ini dia sering diganggu oleh penampakan hantu anak kecil di rumahnya. Hah? Siapa itu? Awalnya ia hanya mengira itu halusinasi karena lelah. Namun semakin lama, anak kecil itu selalu muncul di sudut ruangan sambil tersenyum. Rico mulai ketakutan. Keesokan harinya ia mengajak temannya untuk menginap, tapi hantu itu tetap muncul. Siapa kamu sebenarnya? Tapi ketakutan berubah menjadi rasa penasaran. Rico mulai mengingat masa lalunya. Ia punya adik laki-laki yang meninggal saat masih kecil akibat sakit. Saat itu Rico masih remaja dan merasa bersalah karena jarang menemani adiknya. Apa itu kamu, Arga? Iya kak, ini aku rindu. Kakak juga rindu. Maafin kakak jadi jarang datang ke makammu. Sejak malam itu, Rico tidak pernah melihat penampakan lagi. Ia kini sering mengunjungi makam Arga. Semoga kamu tenang di alam sana. Karena baru aja lulus kuliah, ibu ini mau ngasih hadiah wisuda buat anaknya. Pas ibu buka penutup mata, anaknya itu teriak kesenengan lihat ada sebuah mobil terbaru yang terparkir di jalan. Cowok ini langsung lari buat ngeliat mobil impiannya itu. Saking senengnya, dia nggak tahu kalau ternyata sebenarnya hadiahnya adalah kulkas kecil yang dipegang ayahnya, bukan mobil mewah itu. Ayah dan ibunya ini kebingungan, tapi mereka masih diem aja. Cowok ini nelpon temen-temennya buat datang ke sana karena mau ngadain syukuran mobil baru. Temen-temennya juga seneng banget, mereka langsung rencanain liburan pakai mobil itu. Pacarnya juga datang karena cowoknya punya mobil mewah. Dia langsung nelpon ayahnya dan bilang mau nikah aja. Cowok itu janji setelah ini dia mau bekerja keras untuk membalas kebaikan orang tuanya. Orang tuanya ini cuma senyum, mereka nggak berani bilang yang sebenarnya. Tiba-tiba kakek pemilik mobil yang asli datang. Dia kebingungan lihat anak-anak itu. Saat mereka masih merayakan kebahagiaan, mobilnya tiba-tiba jalan dibawa pergi yang punya. Ayo Tak, minum obat dulu. Gak mau, biar cepat sembuh Tak. Gak mau. Nanti gak sembuh-sembuh loh Tak. Pokoknya gak mau. Mau ya diminum obatnya? Iya mau. Ya udah nih minum. Mau lagi. Udah. Giliran sama
suster aja malah minta nambah. Paket. Paket? Atas nama Yuta? Iya betul, saya Yuta. Silahkan, ini paketnya. Wah, makasih. Tak, botak. Ada apa, Yut? Lihat paket aku gak? Enggak lihat, Yut. Gawat. Emang isinya apaan? Ular. Ular? Kenapa? Kenapa liatnya gitu? Sakura, kamu jangan berpakaian begitu dong keluar rumah. Memangnya kenapa? Suka-suka aku dong. Sok suci. Ih. Hai, halo, kamu cantik banget. Boleh kenalan nggak? Ada tempat makanan yang enak loh, ayo ke sana. Kamu itu lucu juga ya ternyata. Iya dong, kalau nggak lucu kamu pasti bosan kan? Ya enggak lah sayang. Tiap diajak bertemu, Taiga selalu menghindar. Apa jangan-jangan dia mau menghindari tanggung jawab ya? Ah, apa ini? Apa maksudnya ini? Bagaimana nasibku? Itu kan mobil papa. Bukannya papa lagi di kantor. Yuta, ada apa? Mio, kamu di sini dulu ya. Feelingku nggak enak. Hah? Papa selingkuh? Beliin iPhone 16 dong, Om. Ada syaratnya, senengin om dulu dong. Ih, Om nakal. Jadi gini kerjaan papa. Pantesan papa pelit banget. Udah aku rekam. Aku bakal aduin ke mama. Mama, Yuta udah pulang. Ganti baju, Gi. Habis itu makan. Mah, tadi Yuta lihat papa makan sama cewek di kafe. Papa selingkuh, Ma. Aku ada buktinya di HP. Biar aku tunjukin ya. Gak perlu, dan jangan kamu singgung lagi soal itu. Jangan sampai papamu tahu kalau mama sudah tahu. Loh, kok mama kayak gitu? Mama gak peduli papa selingkuh. Mama sudah tahu papamu selingkuh. Lah, jadi mama kok diam aja? Harusnya mama marahin papa. Kalau mama marah, papa langsung menceraikan mama gimana? Terus kalau kita berdua diusir dari sini, kita makan apa, Yuta? Ada benarnya juga. Tapi aku gak bakal diam aja. Hahaha, kasian banget deh lo. Sekarang abang lo udah gua bunuh. Dan sekarang lo tinggal sendirian. Lo mana bisa sih lawan gua? Ciilah, yang bener, Mbak. Nanti kena mental. Bang, bangun bang. Udahan deh aktingnya. Kasian tuh mbaknya, kegeeran. Aduh, apaan sih? Tunggu aja, orang lagi tidur kok. Ayah dan anak menghabiskan waktu bersama dengan menyenangkan. Sampai puyeng hahaha. Kamu pulang duluan ya, ayah mau ada kesibukan lah. Oke ya, aku tunggu di rumah ya. Si anak pun pulang duluan ke rumahnya. Tapi anehnya si bapak sudah ada di rumah. Lah, bapak kok ada di rumah sih? Makannya udah siap. Selagi makan si anak nerima telepon. Nah maaf, bapak bakal lama ini pulangnya ya. Lihat, itu ada cewek nangis sendirian. Di kelas itu kosong, nggak ada siapa-siapa. Lu salah lihat kali. Jam pelajaran masuk. Kenapa lu ada di sini? Sebenarnya gua hantu. Gua mau ngomong sesuatu. Gua tunggu lu di tempat tinju. Aneh banget sih, masa gua disuruh nunggu di ruang tinju? Ngagetin gua aja lu, dasar setan. Tolong bantuin gua. Bantu apa? Gua nggak bisa tenang. Mayat gua masih dikunci di toilet. Nggak ada yang tahu. Terima kasih Reza, kamu baik banget. Sekarang dia sudah tenang di surga. Setiap sore, Rio selalu berenang di pantai dekat rumahnya bersama sahabatnya Aldi. Namun sore itu ada yang aneh. Saat Rio asik menyelam, Aldi hanya berdiri diam dan tidak ikut berenang. Tak lama kemudian, ibunya Rio datang menjemput dengan tatapan cemas dan khawatir. Rio, kenapa kamu berani sekali berenang sendirian di sini? Hah? Lalu siapa yang tadi berdiri, guys? Coba komen. Tak, ya Pak. Cepat kamu selamatin orang yang di dalam. Siap, laksanakan. Pak, selamat ya. Bu, selamat ya. Ada yang salah? Orang lagi kena musibah. Malah kamu selamatin. Sana-sana pergi. Pak, mereka gak mau diselamatin. Ah, yang bener. Iya, beneran. Kok aneh ya? Saya juga bingung, Pak. Ya udah, kita pulang aja. Pagi itu si Rehan bolos sekolah demi bisa main. Dia pikir dia aman, sampai ada yang ngintip dari belakang. Jangan bilang siapa-siapa ya. Santai aja. Ternyata itu kepala sekolah. Lalu si Rehan dibawa ke sekolah dan dihukum membersihkan toilet. Reva, kau mau kemana? Balapan kan? Jawab
balap, Reva? Iya, aku mau balapan. Oh, jadi anak nakal kamu ya? Gak boleh. Apaan sih, Mah? Ya suka-suka aku dong. Ngatur. Astaga, anak itu. Mana kalah balapan lagi. Dia gak apa-apa kan? Ya udahlah, siapa juga yang peduli. Hebat kamu ya. Kamu balapan kan? Dengar Reva, papa kamu jodohkan kamu besok dengan seorang santri. Apa? Aku nggak mau. Ini bukan pilihan, Reva. Kamu harus menerimanya. Reva, ini dia. Papa akan menikahkanmu dengan santri dari pemilik pesantren terkenal. Tunggu, dia yang kemarin kan? Walaupun kita udah nikah, gue nggak bakal mau sama lo sampai kapanpun.